Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kembali saya menjumpai saudara untuk bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan, membaca air kehidupan yang dari surga. Kita baca, kita dengarkan, dan kita merenungkan bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ketiga dan keempat. Saudaraku, sebelum saya menerangkan ayat ini, kita membaca ayat ini, kita akan mengingat beberapa waktu yang lalu. Ayat yang pertama dan yang kedua, di sana dikatakan berbahagia orang yang menerima pengampunan pelanggaran ditutupi oleh Tuhan. Saudaraku, betapa bahagianya. Namun dengan syarat, saudara, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Tidak mempunyai jiwa seorang penipu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di sana. Sehingga dosa dan kesalahan pelanggaran kita itu dihapuskan, Tuhan. Tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Menjadi kebahagiaan yang betul-betul bahagia yang sejati. Bahagia di sini, ini merupakan bahagia yang dasar sekali, bahagia yang utama sekali. Kenapa? Tanpa ada kebahagiaan yang seperti ini, dosa yang diampuni, kebahagiaan yang lain. Jadi saudara, kebahagiaan dalam diampuni dosa ini, buah dari pengampunan, ini dasar, merupakan dasar bahagia-bahagia yang lain. Ada beberapa bahagia yang lain dikatakan berbahagialah orang yang dan lain sebagainya. Namun kebahagiaan yang diampuni oleh karena dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Pelanggaran kita dihapuskan oleh Tuhan, tidak diperhitungkan lagi. Ini dasar kebahagiaan dari sebagian kebahagiaan yang lain. Mari, saya ajak saudara untuk membaca ayat yang ketiga dan keempat. Saya baca buat saudara. Mazmur pasal ke-32 ayat 3 dan keempat. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selama aku berdiam diri. Saudaraku, ini artinya bahwa pemazmur mengatakan, pengalaman dari pemazmur, dia berdiam diri. Dia tidak mengaku kesalahannya. Ini juga punya arti bahwa mungkin di sana si pemazmur malu. Dia yang mempunyai jabatan. Dia seorang raja. Dia malu di hadapan Tuhan. Atau mungkin dia malu juga di hadapan sesama anak buahnya. Dalam pengakuannya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau dia malu, dia menutup diri, berdiam diri, dia tidak mengaku dosanya. Itu juga sama saja, dia bertingkah laku yang sombong di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan sombong? Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia Maha Pengampun. Ada undangan di sana. Barang siapa yang mau diampuni dosanya, dia akan memperoleh kebahagiaan. Tapi pemazmur, dia berdiam diri. Dia menganggap enteng kemurahan Tuhan. Dia yang Maha Pengampun itu, mengasihi, tetapi tidak dipergunakan. Yang kedua, dia menyembunyikan sesuatu. Dia tidak mau mengakui itu. Saudaraku, ini sangat berbahaya. Sehingga apa yang jadi kepada pemazmur yang sudah mengalami seperti ini? Dia merasakan tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Rasa sakit di badan itu, saudara,
karena dosa, sehingga dia merasakan sakit. Saudaraku, mari kita belajar mengerti ini. Merasa ditekan oleh Tuhan siang dan malam, tangan Tuhan itu menekan begitu berat. Saudara mengalami sakit, saudara mengalami musibah, atau dan lain sebagainya yang tidak menyenangkan. Karena dosa saudara tidak diakui di hadapan Tuhan. Saudara mempunyai jiwa penipu. Saudara tidak jujur di hadapan Tuhan. Setiap hari ada pengakuan dosa. Apa yang sudah saya perbuat, saudara perbuat. Di sana kita juga merasakan bagaimana pengudusan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Dalam doa kita, Tuhan ampuni sepanjang hari ini. Aku sudah salah A, sudah salah B, sudah salah C. Akui setiap hari. Pengakuan kita setiap hari punya rasa bersalah di hadapan Tuhan. Penuh dengan kerendahan hati. Adalah sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita mengaku dan mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa, ampuni pelanggaranku, ampuni kesalahanku. Dia akan mengampuni saya dan saudara. Proses pengudusan Tuhan terus berjalan dengan baik. Ada saatnya kalau saudara tidak mengaku dosa, menyembunyikan, saudara akan merasa ditekan oleh Tuhan. Saudara akan dikucilkan. Saat seperti itulah saudara diminta oleh Tuhan mengerti, untuk sadar. Selama kita ditekan sama Tuhan, merasa ditekan oleh Tuhan, tangan Tuhan yang begitu berat menekan saya dan saudara. Saat seperti itu, Tuhan menginginkan untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan kita tidak menyembunyikan semua kesalahan kita, tapi kita mengakui kita orang-orang yang bukan berjiwa penipu di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni saya dan saudara. Saudaraku, mari ingat, tangan Tuhan begitu berat menekan saya dan saudara untuk kita kembali kepada Tuhan. Akui segala dosa kesalahan kita. Hari demi hari apa yang kita perbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bukankah Dia Tuhan yang adil dan setia? Setiap kita mengaku dosa kita, Dia akan turun tangan dan mengampuni dosa kesalahan kita. Kuasanya tidak berubah. Darahnya mengampuni saya dan saudara. Sebesar apapun dosa kita, sehitam apapun dosa kita, Dia akan mengembalikan kita putih seperti salju. Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara. Haleluya. Amin.